Baik saudara, kita lanjutkan pertanyaan ke-10 ya. Bagaimanakah peranan mahasiswa serta pemuda-pemudi di Indonesia selaku penerus bangsa di masa yang akan datang dalam mewujudkan integrasi nasional yang kokoh, khususnya dalam menyikapi ancaman non-militer yang jauh lebih berbahaya karena pada hakikatnya akan melawan saudara atau bangsa sendiri. Ya, ini zaman teknologi informasi sangat dahsyat ya, pengaruhnya ancaman terhadap segala informasi yang tidak terfilter atau bebas masuk keluar juga bebas. Maka ya tentu kita harus saat pertama bagaimana berupaya menguasai informasi itu dengan filter tetap ya, demi integrasi nasional dengan persatuan kesatuan, filternya tetap. Apapun yang masuk kita filter dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu saja. Sederhana saja sebenarnya. Ini hanya persoalannya hanya karena orang-orang baik mahasiswa, mungkin tokoh-tokoh, mungkin kelompok partai politik dan lain sebagainya karena berputar-putar terhadap kepentingannya. Tapi kalau seandainya difilter dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, sebenarnya mudah segala informasi yang dari luar itu kita filter, kita bisa teruskan atau kita hentikan. Itu gampang ya. Tidak gampang karena muter-muter dengan kepentingannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-11. Ini saya konsisten ya, jadi nanti pertanyaan sampai 27 saya jawab satu persatu dengan singkat. Pertanyaan ke-11, apakah ada hukumnya memperbarui atau mengganti Pancasila? Waduh, berat sekali ini. Dan saya baca di Undang-Undang 45 pasal 16 tentang perubahan undang-undang dan Pancasila ada di pembuka undang-undang. Di pembuka undang-undang. Di pasal itu yang tidak boleh dirubah cuma bentuk NKRI. Boleh dong kita rubah Pancasila? Pertanyaan dari Mansur Zakia. Wah, ini menulis pertanyaannya tidak lengkap, tapi pertanyaannya berat. Nah ini sebenarnya perlu diseminarkan ini. Jadi apakah ada hukumnya memperbarui atau mengganti Pancasila? Sebelum saya jawab, saya justru bertanya, mau konsisten dengan Pancasila enggak? Padahal kalau Pancasila ini dirubah, negara ini bubar. Karena berdirinya negara, ingat BPUPKI pada saat sidang pertama kali, Jepang menanyakan, apa dasar negara Indonesia merdeka? Ingat itu. Berarti dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila ini yang sudah kita akui, sudah kita terima, itulah dasar negara Indonesia merdeka. Kalau kemudian diganti, ya sudah sama dengan Indonesia bubar. Ya. Yang terpenting bukan memperbarui atau mengganti, karena Pancasila lihat ada ketuhanan yang Maha Esa, lengkap. Di seluruh dunia tidak ada ideologi sebuah negara yang selengkap Indonesia. Ya, Filipina, kemudian Thailand, China, ya. China Samingtui, kemudian ada di Freemasonry dari Yahudi, itu ada 5 juga, ya. Tapi mirip-mirip tapi juga nggak beda juga. Intinya ideologi bangsa Indonesia secara nasional ini beda dengan negara-negara lain, ya, lengkap lagi, ya, lengkap. Boleh dong kita rubah Pancasila? Jangan dirubah ya. Nanti merubah Pancasila nanti Indonesia sama dengan bubar. Identik, jadi dasar negara Pancasila itu identik Indonesia merdeka, keberadaan Indonesia. Nah, identik dengan itu. Tidak ada Pancasila maka tidak ada Indonesia. Andaikan Indonesia tidak ada, andaikan, tapi jangan sampai ya. Tapi ketika Indonesia tidak ada, maka disitulah Pancasila juga tidak ada. Kelompok 12. Wah, nggak bisa singkat ini pertanyaannya ya. Apa jawabannya ya? Pertanyaan di kelompok lain ini di pertanyaan 12, bagaimana cara yang tepat untuk mewujudkan integrasi nasional di seluruh masyarakat dengan adanya kebijakan ekonomi, ya. Wah, seakan-akan malah membuat setiap daerah memiliki rasa etnosentrisme. Waduh, berat sekali etnosentris ya. Contohnya seperti setiap daerah pasti selalu mendirikan sekolah di daerahnya masing-masing loh. Masa sih? Dan otomatis seluruh anak-anak di daerah itu akan sekolah di sekolahnya masing-masing. Ya jelas lah, namanya di sana dengan suku atau orang yang sama, bukankah itu malah mempersempit rasa integritas nasional? Enggak ya. Bedakan integritas
nasional dengan integrasi nasional. Beda ya, integritas itu waduh, nama besar misalnya itu integritas ya, tapi kalau integrasi itu persatuan ya, kesatuan itu integrasi nasional itu beda. Coba mahasiswa Anda kuliah di tempat lain, di daerah lain dengan suku yang berbeda juga, boleh, mau sama-sama Indonesia. Tidak. Jadi cara yang tepat mewujudkan integrasi nasional seperti yang tadi, yang tepat untuk mewujudkan integrasi nasional Indonesia ya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan sesuai. Kalau istilah saya secara totaliter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Selesai persoalan. Beneran selesai persoalan. Tidak selesai atau terus muncul masalah karena semua berputar-putar dengan kepentingannya sendiri. Itu. Pertanyaan ke-13. Ada apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Dalam kesempatan ini perkenan kami untuk menanyakan perihal bab integritas nasional. Bukan integritas, integrasi ya. Beda integritas dengan integrasi nasional, tidak. Dalam subbab faktor penghambat integritas. Oh, integritas beneran sih, punya aku integritas nih, coba dicek. Mas tolong dicek mas, apa jenisnya itu poin yang kemarin tuh. Integrasi bukan integritas ya, atau mungkin yang saya ngetiknya bukan saya, soalnya sih saya minta tolong diketikkan orang. Saya minta tolong diketikkan asisten. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, padahal kita mengerti sekali bahwasanya keberagaman Indonesia bisa menjadi suatu pemersatu bangsa bla 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 bla. Pada Agustus 2019 kita mengetahui bahwa adanya suatu kejadian menghambat mengenai Papua 2019. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia menyikapi hal tersebut? Bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pada pihak-pihak yang merasa dilecehkan? Begini, Indonesia itu punya rakyat 260 juta. Di antara 260 juta itu ada 300-an bahkan lebih suku ya. Kalau sudah 260 juta orang, jangankan 260 juta orang, 2 orang saja punya watak beda. Kalau berkumpul bisa berdiskusi, bisa pro kontra, bisa berdebat sengit ya. Apalagi 260 juta berdebat, bayangkan. Atau suku, 300 sekian lebih suku di Indonesia mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri, coba apa yang terjadi? Konflik ya. Maka untuk mengembalikan kepercayaan atau untuk menyikapi perbedaan-perbedaan atau perseteruan ya sesungguhnya harus dicegah ya, tidak usah terpancing ya. Kalau memang itu oknum ya oknumnya saja yang kemudian diseret ke pengadilan untuk diadili ya, supaya tidak seolah-olah pendapat pribadi menjadi pendapat sukunya. Nah, itu yang penting ya. Dan juga kalau sudah menyebut suku, agama, ras, antar golongan, jangan sebut itu. Perbedaan pendapat itu boleh, tetapi jangan pernah perbedaan itu ditonjolkan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan, jangan ya. Supaya kita tetap bersatu, damai gitu loh. Damai suka kan? Ya suka lah. Pertanyaan ke-14, waduh, ini masih 14 ya, belum 27 pada ini. Menurut Anda berarti saya ya, di dalam kondisi Indonesia saat ini, yaitu masyarakat yang saling menguatkan satu sama lain di tengah pandemik ini, dan di sisi lain semakin maraknya persatuan dan kesatuan semakin tidak dihargai. Orang yang mau mengkritik justru dibungkam. Wah, dibungkam. Apakah integrasi nasional? Nah ini benar ya, integrasi nasional di Indonesia masih berdiri kokoh atau malah mulai runtuh? Kita selalu, siapapun penguasanya ya, berganti orde, selalu ingin Indonesia ini utuh, tidak terpecah belah semua.
bahwa yang berkuasa berganti-ganti, iya, tetapi semua penguasa